Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini. Saat ini kita akan membahas materi tentang pesawat sederhana. Nah, apa sih pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat yang dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Itu pengertian dari pesawat sederhana. Nah, contohnya apa? Yang sangat sederhana ya, gunting, tang, palu, katrol, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari pesawat sederhana yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ke macam-macam pesawat sederhana. Nah, macam-macam yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang pertama tuas atau pengukit. Nah, ini seperti ini ya. Berikutnya yang kedua adalah bidang miring. Nah, ini papan kita gunakan sebagai bidang miring. Yang ketiga adalah katrol. Itu adalah contoh atau macam-macam pesawat sederhana yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini nanti di bagian 1 kita akan membahas mengenai tuas atau pengukit ya, sama. Nah, macam-macam yang pertama ada tuas atau pengukit, dibedakan menjadi 3. Nah, ini dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama ada ini namanya adalah pengukit jenis 1 atau golongan 1. Yang tengah ini adalah golongan 2 atau jenis kedua. Yang ini adalah golongan ketiga. Jadi kita tulis di sini ya, ini adalah golongan 1. Golongan 1, yang tengah adalah golongan 2. Nah, yang terakhir di sini adalah golongan 3. Nah, ini adalah jenis-jenis penukit. Bedanya ada di mana? Bedanya ada di nanti yang kita lihat nanti di tengah ya. Nah, di sini ada beban, titik tumpu, dan gaya. Tumpu, beban, gaya ya. Tumpu, gaya, beban. Nah, perbedaan dari ketiganya ini adalah kita lihat dari tengahnya saja. Ya, yang ada di tengah itu apa? Contohnya yang di sini golongan 1, yang di tengah adalah tumpu. Jadi di pinggir ada beban atau W, dan di pinggirnya lagi ada gaya atau kuasa. Berikutnya yang golongan 2, untuk memudahkan kamu mengingat adalah yang di tengah adalah beban atau W. Jadi W-nya ada di tengah, berarti yang di pinggir tumpu dan kuasa atau gaya. Golongan 3, yang di tengah adalah F ya. Sementara yang di pinggir adalah tumpu dan beban. Nah, itu cara menghafalnya. Atau bisa kita tingkat atau bisa kita singkat ya. TWF. TWF ya. Berarti kalau yang di tengah T itu adalah golongan 1, yang di tengah W adalah golongan 2, yang di tengah F adalah golongan ketiga. Contohnya nih, golongan 1 ada gunting tumpunya di tengah, ya berarti beban di pinggir, kuasa di pinggir. Berikutnya golongan 2 ada gerobak dorong, ya seperti ini, W-nya ada di tengah kan ini W, ini tumpu nih, ya ini tumpu, ini kuasa, ini F. Golongan ketiga, F-nya di tengah. Nah, ini ada pinset, ini adalah F di tengah ya. Di sini ada beban W, di sini ada titik tumpu. Nah, itu cara membedakan tuas atau pengukit golongan 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Selanjutnya besaran-besaran pada tuas. Nah, tadi ini golongan 1, golongan 2, dan golongan ketiga. Sekarang kita lihat besaran-besarannya. Besaran-besarannya di sini kita tulis dulu persamaannya ya. Persamaan umum tuas itu adalah W per F sama dengan LK per LB. Nah, ini keterangannya ada di samping nih. W itu adalah beban, satuannya Newton. F adalah gaya atau kuasa. LK adalah lengan kuasa. LB adalah lengan beban. Beban, kuasa, lengan kuasa, lengan beban. Nah, letaknya di mana saja? Ini letaknya ada di sini tadi. Jadi beban itu adalah W, ya kan? F adalah kuasa. Di sini ada LK, lengan kuasa adalah jarak antara titik tumpu dengan kuasa. Ini adalah LK, ya. Kemudian LB adalah jarak beban dengan titik tumpu. Jadi di sini adalah LB. Di sini adalah LB. Golongan kedua, nah LK adalah jarak tumpu dengan kuasa, berarti LK-nya ini LK-nya ini adalah LK.
Kemudian tumbuh dengan beban atau W di sini adalah LB, LB ya, dan seterusnya. Ini juga sama. Jadi di sini adalah LK, LK ya, LK. Terus di sini adalah LB ya, lengan beban. Nah, seperti itu ya. Nah, persamaan umum ini bisa kita kalikan silang. Jadi nanti ada persamaan umum bentuk yang lain, atau kita tulis ya, atau kita kalikan silang W dikali LB ya, dikali LB sama dengan F dikali LK. Ya, ini bentuk persamaan yang lain. Nah, pemanfaatan dari pesawat sederhana atau tuas ini pasti dia memiliki keuntungan. Ya, keuntungannya apa? Kalau kita mengangkat beban ini dengan menggunakan tuas, itu kita memiliki keuntungan beban itu semakin ringan. Nah, keuntungan itu dinyatakan dalam bentuk keuntungan mekanis ya, atau KM. Itu persamaannya adalah W per F atau LK per LB. Jadi kita gunakan persamaan salah satu ini ya. Nah, ini persamaan umumnya atau bentuk yang lain seperti ini. Terus keuntungan mekanisnya dinyatakan dalam bentuk W per F atau LK per LB. Tinggal dipilih salah satu, itu keuntungannya. Ini keterangannya ya, W beban Newton, F gaya satuannya Newton, LK lengan kuasa satuan meter, LB lengan beban satuan meter. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh, sebuah benda seberat 30 Newton dipindahkan dengan menggunakan papan sepanjang 5 meter. Seperti pada gambar, tentukan A. Gaya yang diperlukan, B. Keuntungan mekanik. Di sini ada gambar seorang anak yang memindahkan batu nih, ya, seberat 30 Newton. Nah, ini papan ya yang digunakan adalah 5 meter. Sementara di sini kita tahu, nah, di sini ada tulisan 4 meter. Nah, apa itu 4 meter? 4 meter adalah jarak antara ini kan kuasa ya, F, gaya yang digunakan oleh anak ini ke titik tumpu. Nah, itu berarti di sini adalah LK. LK-nya 4 meter. Kalau panjang papannya di sini 5 meter, LK-nya adalah 4 meter, maka di sini sisanya LB adalah 1 meter ya. Di sini LB-nya 1 meter sisanya. Nah, ini diketahui W-nya sudah diketahui 30 Newton. Kita cari ya, A gaya yang diperlukan berarti di sini adalah F gaya atau kuasa. Keuntungan mekanik berarti adalah KM. Nah, kita jawab di sini A. Kita gunakan persamaan yang tadi ya, yaitu W per F sama dengan LK per LB. W-nya berapa? 30. Kita tulis 30 per F-nya yang kita cari sama dengan LK-nya adalah 4 ya. LB-nya adalah 1. Nah, kita tinggal kalikan silang. 30 kali 1 adalah 30 sama dengan F dikali 4. F dikali 4. Maka F sama dengan 30 dibagi 4. Hasilnya adalah berapa nih? 7,5 ya. 7,5 Newton. Jadi, untuk mengangkat beban seberat 30 Newton ini, kita hanya memerlukan gaya sebesar 7,5 Newton. Lebih ringan kan? Nah, karena lebih ringan, kita cari keuntungannya. Keuntungan dinyatakan dengan angka, maka kita cari keuntungan mekanisnya, yang B ya. Keuntungan mekanis KM. KM-nya kita gunakan persamaan salah satu, W per F atau LK per LB. Kita gunakan yang LK per LB aja ya. LK per LB sama dengan LK-nya adalah 4, LB-nya adalah 1. Maka KM-nya adalah 4 ya. KM-nya adalah 4. Oke, baik, itu saja pembahasan kita kali ini mengenai pesawat sederhana ya. Untuk bidang miring dan katrol kita lanjutkan materinya
di pertemuan berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-share apabila materi ini bermanfaat. Jangan lupa pula untuk di komen, like, dan subscribe-nya.